kabar Solo Truster? Senang sekali kali ini saya sepenuhnya Syaf hadir kembali dalam kegiatan dialog seputar bagaimana perkembangan dan respon dengan adanya COVID-19 di wilayah Kota Surakarta. Dan tentu saja kita akan mencoba mengupdate terus bagaimana perkembangan penanganan pencegahan, termasuk pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu di kantor redaksi TA Media Group. Sudah hadir bersama kami ada Ketua ID Kota Surakarta dan sekaligus juga hadir pula Ketua Satgas COVID-19. Dan saya langsung menyapa Dr. Aji Suwandono, Ketua ID Kota Solo. Selamat datang, Dokter. Dan juga ada Dr. Wahyu Indianto, Ketua Satgas COVID-19 untuk Kota Surakarta. Ini tentu tidak banyak waktu kita berbincang, tapi yang jelas masyarakat sudah menerima banyak informasi-informasi yang mungkin sampai hari ini per hari ini. Tapi sebelum kita sejauh ke sana, sebetulnya untuk wewenang dan tupoksi dari Satgas COVID-19 ini seperti apa, Dokter Aji? Atau silahkan, Dokter Aji. Iya. Jadi memang sejak tanggal 14 Maret 2019 ini sesuai arahan dari pengurus besar ID. Jadi ID cabang Kota Surakarta itu membentuk Satgas penanggulangan COVID-19 seperti yang disampaikan. Tugas utamanya yang jelas untuk kita bersinergi koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan di mana di Kota Solo itu juga ada rumah sakit rujukan ya. Untuk salah satu upayanya adalah advokasi kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan atau menghentikan penyebaran virus COVID ini. Baik. Untuk wewenang dari satuan tugas ini sejauh mana, Dok? Karena yang kita tahu wewenang untuk hak jawab dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi misalkan. Untuk Satgas ini dua hal ya, mungkin nanti lebih lanjut oleh Dr. Wahyu akan disampaikan. Yang pertama, ke teman-teman tenaga medis sendiri untuk kita juga garda terdepan ini jangan sampai nantinya memang yang diamanai dan menjadi ujung tombak itu tenaga medis yang terutama di IGD dan nanti mungkin di poliklinik. Bahkan pun ini sudah cenderungannya kan banyak kasus mungkin karena ketakutan masyarakat sendiri batuk pilek yang bagaimana itu artinya dianggap semuanya menjadi banyak infeksi corona. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sekarang memang dilaksanakan itu social distancing itu. Ya seperti itu nanti mungkin Dr. Wahyu bisa. Dr. Wahyu mungkin ini bisa memperjelas lagi karena memang masyarakat sejauh ini dengan adanya social distancing, kemudian bagaimana PHBS atau budaya hidup sehat inilah sebetulnya yang menjadi ukuran bahwa kita memang bisa memiliki daya tahan yang baik. Iya, ya sebetulnya kalau kembali ke Dr. Aji, Satgas ini kewenangannya nggak begitu nggak begitu signifikan karena kami hanya menempatkan diri sebagai mitra. Untuk komunikasi kita mendukung pemerintah kota, mendukung Dinas Kesehatan supaya penanganan COVID-19 ini segera baik. Nah, bagaimana dengan PHBS di Solo, di masyarakat? Yang paling penting sekarang adalah social distancing. Social distancing, jangan jalan-jalan dulu lah. Jangan bepergian yang nggak perlu. Biarkan kami, kami dokter yang bekerja di rumah sakit, kami biar yang bekerja, yang lain monggo di rumah, khususnya menjaga dua hal. Yang pertama, cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar. Yang kedua, etika batuk. Kalau batuk harus ada aturannya. Nggak boleh lagi, nggak boleh. Atau nggak boleh. Jadi kalau batuk harus dilindungi dengan lengan. Baik, ini sekaligus untuk memberikan contoh simulasinya, Dok. Mohon izin, bisa ditunjukkan. Atau gantian. Tujuannya apa? Supaya virus, kalau ada virus itu nggak menyebar. Terlindungi. Atau kalau punya tisu. Ada tisu barangkali? Ini udah siap tisu nih. Bisa langsung di. Kalau punya tisu, jangan sapu tangan ya, sapu tangan. Tidak dianjurkan sapu tangan ya. Artinya itu penting juga. Tisu. Batuk, lipat, buang sampah. Baik. Atau pakai, kalau merasa batuk, pilek, harus melindungi diri dan keluarganya dengan masker. Baik, ada contohnya ini untuk penggunaan masker pun juga harus ada aturannya. Ada aturan yang benar. Besinya di atas. Kita tempelkan begini. Nanti cuci tangan dulu ya. Baik. Jari cuci tangan. Ini ditekuk dulu ditekuk sesuai hidung. Baik. Baru ditarik. Tekuk dulu, pasang.
Dan bagian besi memang untuk mengunci di hidung ya, kurang lebih seperti itu. Begini harus. Oke. Ya. Itu Mas ada benar. Ya. Seperti ini. Kalau ngelepas pun sebenarnya jangan sentuh depannya. Nah, ini dia yang mungkin kadang kita sudah lupa, Dok. Ya. Begitu masang, ngelepasnya asal. Sebaiknya emang single use Langsung. Ada durasi nggak sih, Dok, untuk ideal kehigienitas dari masker itu berapa jam? Tergantung Gimana kita? kerja di mana, Oke. di mana. Kalau kita ketemu, kalau dokter nggak pakai. Kalau dokter mungkin dari ruang-ruang tertentu harus ganti. Baik. Kalau masyarakat ya selama ada di jalan sehari pulang ganti. Baik, oke. Hand hygiene. Dengan catatan bagian luar jangan sampai tersentuh. Iya. Karena itu yang sebaiknya tetap pegang dari samping. Sekarang untuk hand hygiene atau untuk tangan ini, Dok, bagaimana cara membersihkan? Hand hygiene ini kita tahu apa dok namanya? Hand sanitizer sekarang. Sangat mahal ya. Bisa pakai sabun di rumah, Baik. sabun cair, tapi harus air mengalir. Tapi harus ada 6 langkah. Jadi 6 Baik. langkah ini ada. Bisa kita ambil contohnya dengan Contohnya sudah dituangkan di telapak tuangkan, tangan. cukup, ratakan dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Kemudian punggungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Telapak tangan depan lagi 1, Ya. 2, 3, 4. Kemudian mengunci 1, 2, 3, 4. Lalu jempolnya Jempol. ini diputar. Baik. 1, 2, 3, 4. 1, Kanan kiri. 2, 3, 4. Yang terakhir begini. Ujung kuku ini. Kuku, ya. Baik, ujung kuku ini kanan kiri. Nah, kalau ini pakai sabun, bilas. Tapi kalau pakai ini Artinya 6 langkah itu baik itu sabun maupun hand sanitizer sama dengan proses yang durasinya mungkin lebih saya sabun mungkin lebih lama 60 Oke. detik. Baik. 50 60. dan itu harus air mengalir juga, Dok. Air mengalir. Baik. Air kita membasuh dengan air yang tergenang. Ya, Dok, ini mungkin tidak banyak yang punya keran itu diinjak misalkan, tapi harus memegang kerannya. Itu apakah ada cara juga biar otomatis yang buka keran itu orang banyak dong? Kan begitu. Apakah ada solusi agar buka keran ini harus dengan tisu kah atau bagaimana, Dok? Ya idealnya keran itu memang Oh, dengan siku. Oke. Kalau enggak ini terpaksa dah. Baik. Habis itu dibasuh lagi. Kalau ada tisu atau lap itu ya. Kontak itu kan tidak selalu Ya. tidak selalu ada. Ya. Baik, baik. Nah, ini saya kembali ke Dokter Aji, melihat kasus di Kota Solo yang akhirnya sudah ada korban jiwa, Dokter. Sehingga memang yang muncul di masyarakat bahwa bagaimana penanganan postmortem ini yang akhirnya harus seperti apa kita bersikap, Dokter. Jadi kebetulan saya juga bertugas di forensik ya, di Muardi juga di RSUNS. 2 kasus kemarin itu yang memang akhirnya meninggal itu saya sampaikan tidak di ruang mortuari atau di pemulasaran. Jadi memang di ruang isolasi itu sudah disiapkan untuk rutinya. Oke. Jadi begitu meninggal, pasien ini langsung ditutup dengan spraynya, Baik. kemudian ditutup juga dengan plastik. Oke. Setelah itu langsung sebelum dimasukkan ke peti, dipersilahkan untuk keluarganya melihat. Tapi dengan catatan APD harus komplit. Ada SOP juga ketika harus melihat. SOP yang dilaksanakan di Muardi sudah sesuai yang dari Kemenkes. Iya. Jadi pemulasaraan jenazah itu. Kemarin itu yang masih debatable itu yang berkaitan kalau memang harus ada pembalseman atau pengawetan jenazah. Di sini saya sampaikan sebenarnya itu perlu karena virus itu malah bisa untuk memutus rantai penyebarannya itu dengan cara pengawetan atau dengan formalin itu. Jadi akhirnya memang diputuskan dari pengurus pusat PDFI ya, PDFI Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, bahwa memang embalming itu disarankan dan diwajibkan, tetap semuanya memakai persetujuan dari keluarga pasien. Kemudian ketika memang harus dimakamkan, apakah betul keluarga tidak boleh mendekat atau ada jarak tertentu, Dokter, untuk SOP ketika penanganan setelah keluar dari rumah sakit? Begitu sudah keluar rumah sakit di pemakaman, memang social distancing tadi tetap juga harus dijaga, harus dijalankan seperti itu. Oke, nah ini tentu dengan berbagai macam permasalahan yang ada, nampaknya kita harapkan ada imbauan-imbauan juga dari Dokter Aji, Dokter Wahyu. Dokter Aji terlebih dahulu. Banyak sektor informal kita yang memang belum tersentuh, baik secara edukasi, bahkan mungkin daya beli yang kaitannya dengan hal-hal preventif itu tadi. Ada imbauan nggak sih, Dok, bagaimana sebaiknya kita untuk
untuk menyikapi hal tersebut? Oke, yang pertama tadi mungkin seperti masker, sanitizer susah, bahkan kemarin multivitamin juga mulai susah. Kembali back to nature kalau dari saya. Oke, baik. Pola hidup, kalau dulu kan kita sebut 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang kan makanan sehat, nutrisi seimbang. Kalau ya. Yang jelas multivitamin itu bisa digantikan, kemarin itu banyak yang tanya terus ganti apa dok? Ya ganti sayuran dengan buah-buah yang sehat. Itu mungkin dari saya seperti itu. Dan itu memang makanan itu bisa didapatkan untuk saat ini untuk konsumsi sehari-hari. Dokter Wahyu ada tambahan barangkali untuk bagaimana bisa menjaga kurang lebih sama ya, karena hati gembira juga kunci penting. Baik, terima kasih sekali waktunya dokter, selamat bertugas, salam buat rekan-rekan semuanya yang memang terus berjuang untuk COVID-19, semoga kita segera badai pasti berlalu dok. Amin. Demikian Solo Thruster, kita sudah berbincang dengan ID Surakarta dan juga Satgas COVID-19, dan tentu saja ikuti terus perkembangan tentang respon dari TA Media Group untuk menginformasikan untuk Anda bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Solo. Terima kasih.